PH sudah hadir? Halo? Apakah perwakilan dari UPH? Halo, selamat siang. Siang, dengan siapa nih, Miss? Saya dengan Aidelina Florencia, boleh minta tolong diberikan akses kepada saya dan atas nama Feral untuk co-host supaya bisa share screen. Tapi nanti yang presentasi atas nama Stefani Salim ya, Kak? Oh iya. Oke, boleh. Baiklah, teman-teman minta tolong bantuannya untuk co-host ya. Oke, teman-teman yang lain, kita akan segera memulai presentasi dari sesi dengan UPH. Mohon semuanya mengaktifkan kameranya. Ini dengan Kak Stefani berarti ya? Iya, betul, Pak. Oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat dipersilakan kepada Kak Stefani. Silakan, Kak. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya. Halo, selamat siang buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Stefani. Saya program dari tim Student Consultant UPH dan sebelumnya alumni juga di UPH di program studi perhotelan. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau tanya lebih lanjut, boleh silahkan nanti pas sesi Q&A. Tapi sebelum saya mulai, di sini saya akan putarkan dulu beberapa buah video supaya teman-teman juga kalian punya gambaran lebih lanjut kurang lebihnya tentang perkuliahan yang ada di UPH seperti apa, khususnya nanti ketika era pandemi new normal sekarang ini, dan kurang lebihnya nanti kegiatan apa aja yang memang kalian bisa jalankan ketika nanti teman-teman kuliah di UPH. Welcome to UPEHA. Come and feel the vibrant campus life of UPEHA as you begin a new journey to go beyond. The new normal. Anticipating that campus life will be different in the new normal, but that does not mean you are going to miss out on everything. In fact, thinking outside the box and planning and utilizing our resources, we will be engaging with students in a hyper-connected, technology-enabled society. You will enjoy a wonderful new normal and flexible campus and student life experiences. As we prepare for the safe reopening of UPEHA, we have recently performed deep cleaning and disinfected thousands of touch points across campus. All entrances are controlled, body temperature screening at points of entry. Your health and safety remains our top priority. Establishing strict physical social distancing and group gatherings are restricted. The new normal at UPEHA. We will use multi-flexible learning, MFlex model, to provide instruction at UPEHA. This will include both in-person and online and virtual experiences to make teaching and learning active, effective, and safe. Learning activities will continue outside of the classroom and will include clinical practice, community service, and internships. These activities will be done in accordance to current health and safety guidelines. The Student Life Team and student government organizations will offer dynamic interactive seminars, trainings, and events to enhance soft skills, introduce new ideas and experiences, and broaden horizons. A wide array of clubs and sports teams enable students to use their gifts and hobbies in extracurricular activities, competitions, and community service. UPEHA uses Microsoft Teams to enhance collaboration, which include university-wide communication in real time, productivity, and teamwork. The new normal gives opportunity to think creatively, to develop a flexible campus, to reinvent teaching and learning, and to transform a higher education institution to better meet our vision and mission, and to better serve you. See you in August!
Hai, selamat datang di UPH. Seperti inilah kami menyambut kalian ketika bergabung dengan UPH untuk pertama kalinya di dalam UPH Festival. Pasti banyak keseruan dan eksplorasi yang akan kita lakukan bersama. Setelah kamu bergabung, kami juga tetap hadir menemani kalian melalui program mentoring. Akan ada satu mentor yang siap mendampingi dan memberikan support untuk kalian di masa penyesuaian kalian di awal perkuliahan. Untuk kalian yang suka dengan olahraga, UPH punya fasilitas berstandar internasional sehingga kalian bisa menyalurkan potensi kalian dengan maksimal, dan tentunya UPH juga punya prestasi yang sangat membanggakan loh di bidang olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Untuk kalian yang tertarik di dunia seni, UPH memiliki wadah untuk menyalurkan bakat seni kalian secara menyeluruh, mulai dari tarian, seni tampil, hingga seni musik. Bukan hanya sekedar menyalurkan bakat seni saja, namun UPH berusaha untuk mengembangkan dan memaksimalkan bakat dari setiap mahasiswa sehingga cukup banyak mahasiswa yang berprestasi juga di bidang seni. Selain mengembangkan minat dan bakat mahasiswanya di bidang seni, UPH juga berupaya untuk menumbuhkan rasa kesadaran mahasiswanya antar sesama. Melalui community service, UPH berkontribusi bagi permasalahan sosial masyarakat di sekitar UPH. Tujuannya untuk membentuk kita menjadi lebih dari sekedar pemimpin yang cerdas secara akademis saja, melainkan pemimpin yang juga peduli dan dapat melayani bangsa dan sesama. Untuk kamu yang tertarik dengan berbagai kegiatan, ada banyak pilihan kegiatan mahasiswa yang sesuai dengan minat dan bakatmu sehingga kamu dapat mengembangkan potensi terbaikmu. UPH, Beyond Academics, We Impact Lives. Oke, jadi itu kurang lebihnya suasana yang ada di UPH. Jadi basically kita perkuliahannya masih secara online, tapi memang ada beberapa program studi yang kita sudah terapkan juga. Maksudnya kalian harus onsite karena memang itu membutuhkan kayak untuk praktek gitu ya. Jadi nanti kenapa di sini ada beberapa juga program studi yang kita memang sudah ada yang nggak online lagi. Jadi nanti akan ada beberapa protokol yang pastinya nanti teman-teman harus kalian jalankan juga supaya nanti perkuliahan tetap aman, nyaman juga untuk teman-teman semua, at least gitu ya, biasanya swab antigen gitu, jadi supaya kalian juga bisa lebih aman dalam nanti kalian berkuliah. Oke, sekarang saya akan langsung lanjut untuk ajakin teman-teman semua untuk bisa jalan-jalan secara virtual di UPH, jadi supaya teman-teman juga punya gambaran lebih lanjut, kurang lebihnya tentang suasana yang ada di UPH ini seperti apa, jadi supaya kalian juga bisa tahu gitu ya, ini UPH lokasinya ada di mana. Nah ini UPH sendiri kita lokasinya ada di Lipo Karawaci, jadi di situ ada satu kota kecil berdiri sendiri, itu namanya adalah Lipo Karawaci di daerah Tangerang, di mana di sini secara lingkungan, secara suasana itu kita Green Eco Campus, jadi nyaman sekali untuk teman-teman juga bisa melakukan pembelajaran di sini. Kemudian di sini ada banyak banget fasilitas-fasilitas olahraga yang teman-teman juga bisa pakai, boleh langsung ke belakang. Ini adalah beberapa fasilitas olahraga yang kita akan tunjukkan ke teman-teman semua. Di sini ini ada UPH, guys. Gila. lapangan sepak bola Mantap untuk nih. teman-teman. Boleh minta tolong untuk bisa di-mute dulu ya. Oke, kemudian lanjut lagi di sini juga ini adalah lapangan bola yang pernah dipakai juga sama tim Manchester United untuk mereka juga bisa melakukan training atau latihan di sini ya. Kemudian di sekeliling sini juga kita ada jogging track. Jadi teman-teman juga kalian juga bisa pakai, bisa maksimalkan juga fasilitas olahraganya. Kemudian di situ juga kita ada lapangan futsal sama lapangan badminton. Jadi kalau ada teman-teman yang kayak kalian hobi nih olahraga gitu kan, futsal, badminton, nah teman-teman juga bisa pakai. Oke, next lanjut. Sekarang kita ke kolam renang. Jadi di sini kita juga ada kolam renang kita Olympic size. Jadi di sini juga secara kedalaman, secara luas juga ini sudah disesuaikan ya. Jadi memang buat teman-teman yang hobi berenang tinggal cus langsung nyemplung aja ke situ. Dan kemudian di belakang situ kalau kalian putar sedikit itu juga kita ada tempat gym ya. Jadi di sini tempat gym kita ini juga banyak sekali peralatan-peralatan olahraga yang kalian bisa pakai, bisa maksimalkan. Oke, selanjutnya kita akan ke lapangan basket. Di lapangan basket ini juga kita kalau buat teman-teman yang kalian abas gitu ya, anak basket, kalian juga memang hobi juga gitu olahraga basket, kalian juga bisa join sama tim basket kita karena tim basket kita ini juga sudah banyak sekali memenangkan perlombaan dari tingkat nasional sampai internasional. Jadi
Jadi kalau buat teman-teman yang khususnya kalian tertarik juga dengan olahraga basket, join bareng sama tim basket kita, nanti kita juga akan bantu untuk maksimalkan potensi yang teman-teman punya khususnya di bidang basket. Oke, lanjut. Sekarang kita akan langsung menuju ke perpustakaan. Jadi perpustakaan kita di sini juga lengkap secara buku. Jadi ada banyak sekali jenis buku yang teman-teman juga bisa pinjam dan maksimalkan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan mata pelajaran yang kalian ambil ketika kalian kuliah. Dan di sini di lantai atas sama lantai bawah itu merupakan masih perpus juga. Di situ itu adalah ruang untuk diskusi kelompok. Jadi kalau teman-teman mau kerjain tugas gitu ya, nah teman-teman bisa kerjakannya di perpustakaan. Oke, lanjut. Sekarang kita akan menuju ke Grand Chapel. Jadi di Grand Chapel ini, di mana di sini kita sebutnya multifunction room ya. Jadi kalian bisa di sini memuat sampai dengan 2.200 orang. Biasa kita pakai biasa untuk acara wisuda, penerimaan mahasiswa baru, untuk acara konser. Jadi buat teman-teman yang memang kalian misalkan baru nanti join nama UPH, biasanya kita akan gabungkan di tempat Grand Chapel ini. Lanjut, sekarang kita ke tempat makan. Buat kalian yang bingung gitu ya, kayak di situ cari makannya gampang atau susah, nggak usah khawatir, karena tempat makan di UPH sendiri, kita masih satu kampus sama kita punya food court sendiri, namanya itu adalah Food Junction, atau kita singkatnya FJ. Jadi di FJ ini, nanti teman-teman juga akan bisa memilih berbagai jenis makanan yang kalian bisa pilih gitu ya, dari Indonesian food, Chinese, Western, Korea, makanan Jepang, sesuai dengan selera kalian. Dan di sini juga ada banyak sekali jenis jajanan-jajanan kecil juga. Jadi kalau mungkin kalian juga tanya, harganya berapa sih Kak makanan di sini? Dari harga 4.000 sampai yang paling mahal tuh sekitar 25.000, tapi porsinya udah besar banget ya. Teman-teman juga bisa sharing sama teman-teman kalian. Jadi kalian bisa sesuaikan sama selera, bisa sesuaikan juga sama kemampuan kantong kalian gitu ya. Kemudian lanjut lagi, sekarang kita akan menuju ke atas. Jadi di atas ini adalah ruang untuk kalian bisa nongkrong-nongkrong, duduk-duduk gitu ya. Kayak kalian, Kak, ini saya bingung nih waktu jedanya 1,5 jam, tapi saya nggak tahu harus ngapain. Teman-teman bisa duduk di sini, MYC Lounge kita namanya, atau Student Lounge. Jadi sini teman-teman bisa nonton TV, bisa main games, bisa diskusi kelompok, bisa santai doang, bisa pakai ruangan yang ada di sini. Dan kemudian di lantai 3 dan lantai 4 itu merupakan asramanya kita. Jadi kalau seandainya in case teman-teman ngerasa, Kak, Lampung ini kan lumayan jauh nih, kalau misalkan seandainya saya di sana mau tinggal dari luar kota, itu saya harus stay-nya di mana? Nah, teman-teman bisa pertimbangkan untuk kalian bisa stay di asramanya kita. Jadi kalau untuk asrama kita sendiri, ini kita memberikan juga kesempatan untuk kalian juga nanti, ini ya, maksudnya bisa pilih teman kamar juga, kemudian juga di sini lantai 3 itu khusus untuk cewek, lantai 4 itu khusus untuk yang cowok gitu. Jadi di sini cewek nggak boleh main ke tempat cowok, begitu juga sebaliknya. Di sini security 24 jam, kemudian juga nanti akan ada kakak supervisor yang akan jagain kalian. Jadi kalau misalkan seandainya in case gitu kan, kalian kenapa-kenapa, nah itu biasanya nanti akan ada kakak supervisor yang akan bantu untuk take care kalian. Jadi nggak usah khawatir, orang tua pun juga bisa lebih tenang dan nyaman dalam menitipkan anak-anaknya untuk stay di UPH. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman secara lingkungan, jadi supaya kalian juga punya gambaran gitu ya, UPH nih lingkungannya seperti apa. Dan sekarang saya akan lanjut ke sharing kita hari ini. Jadi di sini saya akan sharing untuk program studi apa aja yang kita fasilitasi untuk teman-teman semua. Dan kemudian juga kira-kira kira-kira juga nanti program beasiswa apa aja yang memang teman-teman nanti bisa pilih. Ini ada daftar hadir, silakan nanti kalian juga bisa isi aja untuk daftar hadirnya. Nanti di akhir sesi kita akan mengundi, akan ada 3 orang pemenang yang akan berhak untuk mendapatkan hadiah menarik dari UPH. Jadi nanti teman-teman bisa isi dulu aja, siapa tahu nanti kalian adalah orang-orang yang beruntung yang akan dapetin hadiah langsung, yang akan kita kirimkan langsung ke rumah kalian, dimanapun kalian berada ya. Oke, langsung next, dan kemudian saya akan langsung lanjut untuk sharing kita hari ini. Jadi ini tema kita ini adalah Equipping You to Go Beyond. Jadi setiap tahun itu kita punya tema yang berbeda-beda. Untuk tahun ini kita memang punya temanya itu adalah Equipping You to Go Beyond. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah di UPH ini kita berusaha untuk memfasilitasi teman-teman semua supaya kalian bisa go beyond. Jadi go beyond itu kalian bisa diperlengkapi untuk kalian bisa jauh melampaui dari apa yang pernah teman-teman pikirkan, dari apa yang pernah kalian bayangkan, dan dari apa yang mungkin teman-teman pernah rencanakan. Nah, dengan cara apa? Boleh langsung di next. Dengan caranya itu adalah kita berusaha untuk mendevelop atau membangun teman-teman semua dari sisi yang namanya leadership. Jadi basically sebenarnya banyak universitas yang menawarkan kurikulumnya itu sama. Tapi yang jadi pembeda UPH ini adalah kita melihat bahwa makin ke sini itu ternyata untuk kalian bisa jadi seorang yang sukses, salah satu aspeknya itu nggak cuma hanya sekedar akademiknya kalian yang pintar, tapi salah satu aspek yang cukup penting ini adalah dari sisi leadership. Jadi kalau misalkan kalian dari sisi
akademiknya bagus, nilainya bagus gitu ya, tapi ternyata leadership-nya nggak ada, perusahaan pun juga mungkin akan mempertimbangkan apakah akan mempromosikan kalian untuk naik jabatan atau enggak. Atau mungkin kalau buat teman-teman yang kayak kalian bilang, tapi Kak, saya mah nggak mau lah kerja di bawahnya orang, saya mau bikin usaha sendiri. Ya, walaupun kalian mau bikin usaha sendiri, sisi leadership ini juga tetap akan sangat dibutuhkan untuk teman-teman juga bisa kalian kerja bersama dengan rekan kerja kalian gitu ya, khususnya nanti yang kerja di under-nya kalian. Jadi ini kenapa yang kita butuhkan gitu, kenapa kita di sini berusaha untuk develop dari sisi yang namanya leadership. Oke, next, dan di sini ini adalah purpose-nya kita. Purpose-nya kita ini adalah kita ingin menghasilkan leader-leader yang bisa menginspirasi, bukan bos, karena bos itu beda sama leader ya. Kalau bos itu semua orang bisa jadi bos, asal suruh sana-sini. Dan kehadiran bos itu biasanya nggak diharapin ya, biasanya kayak, ya lah nih better mendingan dia nggak datang deh, kalau nggak jadinya ribet gitu kan. Nah, tapi kalau leader ini, kehadiran kalian itu bisa membawa inspirasi, berdampak untuk orang-orang sekitar kalian, dan kehadiran kalian pun juga dibutuhkan. Biasanya kenapa di sini purpose-nya atau tujuan kita adalah kita ingin menghasilkan leader-leader yang bisa menginspirasi, yang teman-teman pada akhirnya kalian diperlengkapi dengan visi atau tujuan yang bisa membawa perubahan atau transformasi, dan at the end nanti dimanapun teman-teman berkarya, kalian bisa memberikan dampak perubahan yang positif untuk kehidupan sekitar kalian, bahkan sampai ke dunia. Oke, next, dan ini adalah beberapa alasan kenapa sih teman-teman bisa mempertimbangkan UPH sebagai tempat perkuliahan kalian. Alasan yang pertama itu dari sisi yang namanya mentoring. Jadi di UPH ini kita melihat bahwa ketika teman-teman masuk ke dalam satu universitas, pasti akan ada sistem kehidupan kalian yang berubah. Contoh, Kak, ini saya kan dari luar kota ya, nanti saya masuk ke kampus itu gimana sih pergaulannya, lingkungannya seperti apa. Nah, tenang aja, di UPH ini kita nggak nyemplungin kalian langsung, nggak tinggalin kalian sendiri. Kita sadar sekali bahwa teman-teman juga akan ada butuh yang namanya adaptasi. Biasanya kenapa di sini tahun pertama kalian kuliah, kalian akan langsung didampingi sama kakak mentor yang sudah kita training, which is itu kakak kelas kalian, yang nanti akan membimbing kalian selama 1 tahun penuh kalian masa adaptasi di UPH. Jadi kalian adaptasinya akan lebih mudah karena kalian punya kakak mentor yang kalian bisa sharing apapun ke mereka. Kemudian di sini juga kita ada Spark Lab Incubation, di mana di UPH ini seperti yang kalian juga pernah tahu ya, bahwa bisnis startup tuh sekarang lagi menjamur di mana-mana. Kayaknya apa-apa orang bukannya bisnis startup. Nah, di sini kita berusaha untuk memfasilitasi teman-teman semua, khususnya buat kalian yang memang tertarik dengan dunia bisnis. Jadi Spark Lab Incubation ini adalah satu wadah yang kita buat untuk teman-teman universitas, teman-teman kuliah, teman-teman mahasiswanya UPH, untuk mereka juga yang memang mereka tertarik untuk bikin usaha. Jadi nanti mereka biasanya pihak Spark Lab ini akan bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar di Indonesia maupun luar negeri. Bagi mereka perusahaan-perusahaan yang mau bersedia untuk memberikan investasi. Jadi nanti mereka akan membantu untuk mencarikan para investor yang akan membantu untuk memberikan suntikan dana ke usaha yang kalian akan buat ketika kalian nanti kuliah. Jadi even kalian kuliah, mungkin kalian kepikir, kalau kuliah kan saya belum kerja ya Kak. Susahnya itu kalau mau bikin usaha tuh biasanya di modal. Nah, ini kalian nggak perlu nunggu dulu sampai uangnya kekumpul banyak. Di sini kalian cuma tinggal submit aja, proposal yang kalian, proposal bisnis yang akan kalian buat, kasih ke Spark Lab Incubation ini. Kalau memang udah oke, mereka akan approve, mereka yang akan bantu untuk carikan dana. Jadi kalian tinggal running program dan bisnis yang memang kalian rencanakan aja. Kemudian di sini juga kita ada study program concentration, di mana di UPH ini juga kita banyak sekali study konsentrasi yang kalian juga bisa pilih. Jadi nanti peminatan itu ada lebih dari 60 peminatan, supaya teman-teman bisa lebih expert, lebih detail, lebih profesional dibandingkan teman-teman kalian yang mungkin belajarnya hanya secara general aja. Kemudian di sini juga kita ada student life and activities, di sini banyak sekali kegiatan kemahasiswaan yang teman-teman juga kalian bisa ikuti, dan di sini bertujuannya untuk apa? Berguna nanti untuk pengembangan dari sisi skill kalian, hobi kalian, dari sisi kegiatan keorganisasian, dan teamwork-nya kalian tuh nanti yang kita akan coba untuk kembangkan. Dan yang terakhir ini adalah company partnership, di mana di UPH ini juga kita banyak banget kerjasama sama perusahaan-perusahaan besar, di mana di sini juga kita masih satu grup sama grup LIPO. Kalau kalian pernah dengar grup LIPO itu sendiri juga bidangnya banyak ya. Jadi kalau kalian pernah dengar OVO, misalkan kayak contoh juga Matahari Departemen Store, rumah sakit kita punya rumah sakit sendiri itu Rumah Sakit Siloam. Kemudian juga nanti juga kita di sini punya hotel sendiri namanya Hotel Area Duta. Jadi di sini mall di Jakarta, ada beberapa mall di Jakarta juga yang masih satu grup juga, dan di luar grup LIPO pun juga kita masih ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya, di mana di sini juga akan mempermudah teman-teman semua, khususnya nanti ketika kalian mau cari lapangan pekerjaan. Ya. Oke, next, dan ini adalah beberapa alumni yang kita bisa tampilkan untuk teman-teman. Jadi di sini kita nggak cuma sekedar ngomong doang ya, tapi di sini dari leadership yang kita berusaha untuk kembangkan ketika teman-teman kuliah, itu yang kita juga sudah dibuktikan dengan banyaknya alumni yang memang mereka bukan cuma jadi staff, tapi mereka juga sudah banyak yang jadi CEO,
jadi founder gitu kan, CMO itu setara dengan CEO ya. Next. Ini salah satu alumni kita juga nih, ada Putri Indonesia Intelligentsia, Desire M. Roring. Di sini ada minuman yang cukup terkenal juga di Jakarta, Kokumi, itu juga alumninya Foodtech kita. Kemudian di sini juga kita punya Mika Tambayong, dia juga merupakan alumni hukumnya di UPH. Next lagi. Kemudian kalau kalian juga pernah dengar gitu ya, di sini ada anggota DPR termuda itu pernah dilantik juga dan pernah masuk berita juga, Hilary Belasut. Ada Pak Sandiaga Uno, beliau ini juga merupakan alumni juga di UPH juga. Di sini juga ada salah satu juga yang sekarang lagi ngehits banget di Instagram, teman-teman bisa cari, namanya Cakeology. Itu dia jualan cake dengan bentuk yang unik dan rasa yang unik. Itu juga foundernya merupakan alumni dari perhotelannya UPH. Oke, next. Lanjut lagi, kemudian ini juga next ya ini juga di sini kita ada CEO dari Garuda Indonesia, CEO dari Trans TV, Trans 7, itu juga mereka merupakan alumni dari UPH. Oke, kurang lebihnya itu untuk beberapa alumni yang kita bisa tampilkan, dan ini adalah mahasiswa kita juga sudah banyak memenangkan perlombaan juga ya, dari tingkat nasional sampai tingkat internasional. Jadi di sini juga teman-teman kalian juga ketika nanti join di UPH, pastinya kita akan mendukung kalian semua, khususnya buat kalian yang kegiatan itu non-akademik, kita akan sangat mendukung sekali dengan kalian ikutan lomba-lomba ya di luar pelajaran. Oke, next. Dan kemudian ini adalah beberapa program studi yang kita akan sharingkan untuk teman-teman. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan juga untuk kalian. Boleh langsung next. Yang pertama, kita di sini ada cluster bisnis. Jadi di sini kita dibagi lagi. Kalau untuk teman-teman yang khususnya kalian tertarik dengan cluster bisnis, silakan teman-teman juga kalian bisa pilih juga. Yang pertama ini kita juga ada digital entrepreneurship, ada marketing and retail innovation, ada digital business transformation model. Ini buat teman-teman yang memang kalian tertarik gitu ya dengan bisnis startup. Kalian tertarik itu sekarang itu kan era sekarang ini kan banyak yang menggunakan digital platform. Di mana nanti di sini teman-teman akan diajarkan gimana sih kalian caranya memaksimalkan digital platform yang ada untuk mengembangkan bisnis yang memang kalian rencanakan. Jadi supaya kalian juga nanti bisa lebih ini lagi ya, lebih expert lagi gitu ya, lebih profesional lagi di bidang yang memang lebih relevan lah di bidang bisnis yang saat ini juga sedang dijalankan. Kemudian di sini juga kita ada applied business analytics, ada managing family business. Ini buat kalian yang memang Kak, orang tua saya punya usaha dan saya diminta untuk meneruskan usaha orang tua atau enggak bisnis keluarga. Nah, silakan kalian bisa join juga sama managing family business, di mana teman-teman akan diajarkan gimana caranya kalian bisa mendevelop, mengembangkan lagi bisnis keluarga yang memang sudah berjalan selama ini. Jadi supaya lebih berkembang lagi, kayak contohnya grup Lipo yang tadi saya jelasin. Grup Lipo ini awalnya ini mereka hanya toko sepeda aja, toko kecil di Kota Malang. Sampai akhirnya mereka saat ini bisa berkembang sampai seluruh tingkat Asia. Nah, itu teman-teman ketika kalian join di Managing Family Business, kalian akan langsung belajar dari para pakarnya ya, dari para profesional. Kemudian di sini juga kita ada Human Capital Investment, ada International Business, IBM, dan ada Finance, ada perpajakan, Managerial Accounting, dan Auditing. Next. Lanjut lagi, kemudian masih dengan cluster bisnis, kita di sini juga ada hukum, bisa dibilang saat ini hukum kita menduduki peringkat yang terbaik untuk universitas swasta yang ada di Indonesia. Jadi kalau buat kalian yang memang tertarik dengan bidang hukum, silakan bisa mempertimbangkan hukum yang ada di UPH. Kita di sini akreditasinya juga sudah A, ada business law, ada legal practice proficiency, dan international law. Kalau untuk teman-teman yang kalian tertarik dengan luar negeri gitu ya, hubungan negara, satu negara dengan negara yang lain, nah ini teman-teman juga kalian bisa masuk ke international relation. Jadi di sini juga kalau kalian tertarik dengan dunia politik, tertarik dengan keamanan satu negara, silakan teman-teman bisa pilihnya Corporation and International Security. Tapi kalau misalkan mungkin kalian lebih ke arah ke bisnis ekspor-impor yang saat ini juga lagi berkembang karena kita sedang memasuki era globalisasi, silakan kalian bisa memilih yang International Trade. Lanjut lagi, masih cluster bisnis juga, di sini kita juga ada Actuarial Mathematics, ini juga peminatan yang saat ini lagi booming gitu kan. Kenapa? Karena semua perusahaan saat ini membutuhkan orang-orang aktuarial matematik, tapi susah buat dicari. Kenapa? Karena anak zaman sekarang jarang banget ya ada anak-anak yang kayaknya suka matematika gitu. Padahal sebenarnya secara prospek kerja itu yang akan sangat berkembang. Jadi aktuarial matematik sini di mana teman-teman kalian akan memperhitungkan rencana keuangan satu perusahaan di masa depan. Jadi supaya perusahaan nggak rugi tuh kayak gimana sih? Supaya kalian juga misalkan peluang bisnis kalian dalam 5 tahun ke depan itu akan kira-kira berkembang pesat atau enggak. Nah, itu biasanya orang-orang aktuarial matematik yang akan memperhitungkan ya. Oke, next. Lanjut lagi, kemudian sekarang kita masuk ke cluster building and urban planning, di mana di sini kita ada interior design, arsitektur, dan ada teknik sipil. Next lagi.
Kemudian di sini juga kita ada klaster teknologi. Nah, ini klaster teknologi ini juga yang sekarang juga lagi dicari juga ya sama orang-orang perusahaan-perusahaan besar seluruh dunia. Kenapa? Karena saat ini dunia sedang mempersiapkan diri untuk memasuki era society 5.0, di mana lapangan pekerjaan yang lagi akan sangat dibutuhkan dan sangat dicari itu adalah lapangan pekerjaan yang ada di layar kalian. Big data, business data analytics, software engineering, computational data science. Jadi buat kalian yang memang suka dengan analisa, suka dengan data, nah itu akan menjadi lapangan pekerjaan yang akan sangat dicari. Kemudian di sini juga kita ada satu peminatan khusus yang di Indonesia tuh belum ada yang punya, yaitu adalah namanya medical informatics. Jadi medical informatics ini, teman-teman di sini adalah penggabungan antara kesehatan dengan teknologi. Jadi di sini kalau kalian mungkin pernah jalan-jalan ke rumah sakit gitu ya, kayak ada alat MRI, CT scan, ada alat ronsen. Di luar negeri ada orang dioperasi tapi nggak pakai manusia, pakainya pakai robot. Ada orang dioperasi tapi nggak pakai pisau bedah, pakainya sinar laser. Nah, itu di situ siapa yang nanganin? Yang bikin itu adalah orang-orang medical informatics. Jadi kalau buat kalian yang khususnya kalian tertarik dengan kesehatan, tertarik dengan teknologi, nah silakan kalian bisa mempertimbangkan medical informatics yang ada di UPH. Kemudian lanjut lagi masih dengan klaster teknologi, di sini juga kita ada food teknologi. Buat kalian yang memang suka makan, suka bikin inovasi rasa makanan terbaru, food flavoring, dulu mie instan rasanya cuma ayam bawang, sekarang ada rasa empal gentong, Kak. Atau misalkan kayak contoh, dulu Nutrisari itu cuma ada rasa jeruk, sekarang ada rasa wedang jahe, gitu kan. Nah, yang bikin rasa itu siapa? Foodtech. Yang memperhitungkan gizi, lemak, proteinnya dalam satu kandungan makanan tertentu, nah itu siapa yang memperhitungkan? Itu juga adalah orang-orang foodtech. Kemudian masuk ke dalam jurusannya di sini adalah bioteknologi. Jadi kalau bioteknologi ini buat kalian yang memang tertarik dengan biologi gitu ya. Mungkin kalau pertimbangannya dokter tuh mahal Kak, atau enggak dokter tuh kuliahnya lama. Nah, ini bisa jadi pertimbangan juga untuk teman-teman, di mana bioteknologi ini tugasnya beda sama dokter ya. Kalau dokter tuh obatnya udah ada, teman-teman tinggal diagnosa, oke nih kamu obatnya ini. Kalau bioteknologi itu obatnya belum ada, kalian meneliti research kira-kira obat yang tepat untuk satu penyakit tertentu yang belum ada obatnya. Jadi contohnya saat ini juga kita merupakan satu universitas pertama di Indonesia yang kita punya tempat penelitian sendiri, namanya itu adalah MERIN, Mohtariyadi Institute for Nanotechnology, di mana yang saat ini sedang kita teliti adalah virus yang bisa menyembuhkan kanker. Jadi kalau buat teman-teman yang kalian tertarik dengan industri kesehatan, teknologi, research, nah silakan kalian bisa mempertimbangkan bioteknologi. Kita juga di sini akreditasinya sudah A. Lanjut lagi, kita di sini juga ada industrial automation, ada industrial management, next. Masuk ke dalam klaster social and education. Di sini kita juga buat kalian yang memang hobi ngomong, suka ngomong, di sini bukan cuma diajarin cuman ngomong doang ya, karena banyak orang di Indonesia yang kayaknya pinter ngomong, bisa ngomong. Tapi pertanyaannya, apakah yang memang kalian bisa sampaikan itu berisi apa enggak? Atau cuman kayak tong kosong nyari bunyinya doang, jadi kayak cuman ngomong, tapi secara konten kalian nggak berisi sama sekali, nggak berfaedah gitu ya. Nah, di UPH ini kita nggak cuma hanya sekedar ngajarin ke kalian cara ngomong yang baik, yang benar, tapi kita juga akan mengajarkan ke kalian gimana sih caranya kalian bisa menyampaikan satu konten yang memang benar-benar itu bisa berguna untuk orang-orang yang dengerin kalian atau mungkin yang baca konten kalian. Jadi di sini kita juga ada digital integrated markom ya. Di sini kita menggunakan gimana caranya kalian berkomunikasi tapi menggunakan digital platform. Seperti yang kalian juga lihat bahwa sekarang ini komunikasi nggak cuma sekedar verbal atau ngomong aja, tapi komunikasi juga bisa dilakukan dengan yang namanya digital platform. IG Ads, Insta Story gitu kan, atau enggak Instagram Reels atau TikTok gitu. Nah, gimana caranya sih teman-teman bisa memaksimalkan digital platform supaya pesan yang kalian bisa sampaikan itu bisa tersampaikan dengan maksimal. Kemudian di sini juga kita ada psikologi buat kalian yang memang tertarik dengan yang sekarang lagi banyak banget dibahas ya, mental health issue, mental breakdown kah gitu kan, atau mungkin buat teman-teman yang kalian tertarik dengan sifat dasar manusia, silakan teman-teman bisa pilih yang counseling psychology, di mana di sini juga kita punya tempat counseling sendiri yang difasilitasi dengan para konselor ahli psikologi yang memang dipakai gitu ya untuk biasanya mengkonselingkan orang lain. Nah, di sini teman-teman kalau kalian join, kalian akan langsung belajar dari para profesionalnya khususnya di bidang konseling. Kemudian kita juga ada educational psychology, ada yang lebih ke arah ke organisasi gitu ya, lebih ke arah ke bagian HRD. Ada juga keguruan, ini kalau buat teman-teman yang kalian terpanggil pengen jadi pendidik Kristen, silakan kalian bisa mempertimbangkan keguruan yang ada di UPH. Next. Lanjut lagi, di sini juga kita masuk ke International Teachers College, ini juga masih dengan keguruannya kita. Tapi di sini bedanya itu adalah, kalau yang ini kurikulumnya standarnya internasional, kemudian nanti ketika teman-teman join sama UPH nih, kalian bisa berkesempatan untuk dapetin join degree. Jadi kalian kuliah full di UPH, tapi bisa langsung dapetin 2 gelar sekaligus, dari UPH dan dari Korban University. Oke, next.
Kemudian lanjut lagi, di sini juga kita cluster creative industry. Jadi kalau buat kalian yang tertarik nih, creative thinking-nya nih jalan banget nih Kak, gitu. Nah, silakan kalian bisa mempertimbangkan, buat kalian yang bisa main musik, bisa baca not balok, nah kalian bisa mempertimbangkan music composition, ada music terapi, ini penggabungan antara psikologi dengan musik, jadi gimana caranya kalian bisa melakukan terapi penyembuhan sama orang lain dengan menggunakan musik. Kemudian di sini juga kita ada sound design and music production, lebih ke arah ke pembuatan efek-efek suara. Contoh kalau kalian nonton Squid Game, yang kayaknya kemarin belakangan lagi banyak diomongin banget di Netflix ya. Teman-teman di situ juga kalau kalian nonton, bayangkan gitu ya, kalau seandainya kalian nonton tapi ternyata efek suaranya nggak ada, jadi cuma kayak ngobrol aja si A sama si B, tapi nggak ada sound effect-nya. Nah, yang bikin efek-efek suara itu siapa? Supaya kita bisa lebih masuk ke dalam film itu adalah sound design and music production. Jadi secara jenjang karir itu akan terbuka sangat luas. Kemudian buat teman-teman yang kalian tertarik gitu ya, di sini kita ada graphic design, animasi, sinematografi. Kalau kalian pernah dengar film yang baru tahun ini dirilis juga dari Disney, Raya and the Last Dragon, di mana di situ juga yang bikin music videonya itu merupakan alumni dari UPH. Peminatannya sinematografi. Jadi kalau buat kalian yang khususnya kalian tertarik, silakan bisa mempertimbangkan juga ya. Kemudian kita ada ilustrasi, ada desain produk, next lagi. Kemudian kita di sini juga ada tourism industry, kita di sini juga ada hospitality management, perhotelan. Jadi di Indonesia ini ada 5 perguruan tinggi yang memang the best untuk pariwisatanya. Salah satunya ini adalah UPH dan kita dua-duanya akreditasinya juga sudah A ya. Jadi buat teman-teman yang kalian tertarik, hospitality management ini kalian akan belajar banyak bidang, nggak cuma hanya sekedar praktek, tapi teori dan manajemennya pun juga kita akan perlengkapi. Jadi supaya nanti ketika teman-teman lulus dari UPH, levelnya itu kalian bukan kerja lagi di bawah orang, tapi kalau even kalian kerja di bawah orang pun levelnya sudah sampai manajerial. Dan di sini juga kita di semester 5 kita kan ada memberikan kesempatan untuk teman-teman bisa kerja praktek, bisa pilih di Bali, Malaysia, Singapura, Jakarta, Thailand, sampai ke Dubai. Kenapa Dubai gitu kan? Karena di situ ada salah satu hotel yang memang the best hotel in the world, dan di sini kita juga memberikan kesempatan untuk teman-teman juga bisa langsung belajar dari para profesionalnya, khususnya di bidang perhotelan. Oke, next, dan kemudian ini adalah klaster terakhir, yaitu health sciences, di mana di sini kita ada farmasi untuk teman-teman yang tertarik, kita punya program D3 dan S1, ada medicine, ini kedokteran, akreditasi kita juga sudah A, di mana kita juga punya rumah sakit sendiri, yang tadi sempat saya sebut, Rumah Sakit Siloam, di mana Rumah Sakit Siloam ini adalah rumah sakit pertama di Indonesia yang berstandar internasional, dan saat ini kita sudah punya 38 rumah sakit seluruh Indonesia. Jadi kita akan sangat membutuhkan tenaga kerja medis, dokter yang akan bekerja sama juga dengan kita. Selain itu juga di sini kita punya rumah sakit pendidikan sendiri yang memang kita fasilitasi untuk teman-teman FK-nya kita, fakultas kedokterannya kita, yang memang di mana nanti kita akan memberikan kesempatan untuk mereka juga langsung kerja lapangan langsung di rumah sakit pendidikan yang memang kita sediakan di samping FK-nya kita. Kemudian di sini juga ketika nanti teman-teman join juga bareng sama fakultas kedokterannya UPH, kalian pastinya akan langsung diajar sama dosen-dosen yang memang spesial. Salah satunya itu adalah dekannya kita, namanya adalah Profesor Dr. Eka Julianta, SPBS, PhD. Jadi gelar beliau ini profesornya ada 1, doktornya S3-nya ada 2, kemudian dia ini adalah spesialis bedah syaraf, di mana Prof. Eka ini, dia merupakan dokter pertama di Indonesia yang berhasil mengoperasi batang otak. Jadi kalau kalian anak IPA ya, di sini ya, dia kecil dan kompleks, dan di situ waktu itu belum pernah ada dokter yang berhasil mengoperasi batang otak. Dan saya kenapa dia mendapatkan rekor muri. Jadi nanti ketika teman-teman nanti join bareng sama kedokterannya kita, pastinya nanti teman-teman juga akan langsung diajar, dididik sama dosen-dosen profesional, dokter-dokter spesialis lainnya dari rumah sakit yang memang UPH bekerja sama. Oke, next, dan kemudian juga ini adalah special program yang kita bisa sediakan untuk teman-teman semua. Di sini kita ada dual degree, teman-teman kuliah 4 tahun di 2 tempat yang berbeda. Jadi 2 tahun pertama teman-teman kuliah di UPH, tahun ketiga kalian kuliahnya di luar negeri, kemudian di Australia, dan tahun keempat nanti teman-teman balik lagi ke UPH untuk mengerjakan tugas akhir. Kurang lebihnya nanti dalam waktu 4 tahun kalian bisa langsung mendapatkan 2 gelar sekaligus. Jadi di sini akan lebih ke arah keuntungannya ngirit biaya living cost. Cuman 1 tahun aja di luar negeri, 3 tahunnya di Indo gitu ya. Dan nanti kalian bisa langsung dapetin 2 gelar, secara networking dan pengalaman pun juga pastinya akan lebih luas. Kemudian kita juga ada international class, ada express pathway, ini adalah program pertama yang UPH siapkan bikin gitu ya di Indonesia ini, di mana kalau untuk standarnya biasa S1 4 tahun, S2 tuh 2 sampai 2,5 tahun, total 6 sampai 6,5 tahun. Ini kalian ngirit 2 tahun, hanya 4,5 tahun aja, kalian bisa langsung menyelesaikan program S1 dan S2-nya kalian. Jadi lebih cepat lulus,
Dan kemudian juga kita di sini punya program fast track, di mana fast track ini adalah karena kurikulum kita sudah setarakan dengan univ luar. Jadi nanti teman-teman kuliah S1 full di UPH, lanjut lagi nanti kuliah S2-nya itu bisa langsung di Latrobe University Aussie. Jadi nanti dalam waktu 5 tahun, teman-teman bisa langsung dapetin 2 gelar. Gelar pertama itu dari UPH, dan gelar yang S2-nya, magisternya itu adalah dari Latrobe University Aussie. Oke, next, dan kemudian ini adalah program beasiswa yang kita mau infokan untuk teman-teman semua, di mana di sini kita ada 2 jenis kategori beasiswa. Yang pertama, ini adalah beasiswa admission fee, di mana untuk beasiswa admission fee ini, karena kita relasinya sudah baik sekali ya dengan sekolahnya kalian udah lama, di sini juga nanti kita akan memberikan benefit khusus untuk teman-teman kelas 12 yang tahun ini mendaftar ke UPH, di mana kalian akan secara otomatis kita langsung bebaskan uang pangkal kalian sebesar 100%. Jadi kalau kalian mungkin tanya uang pangkal tuh apa, admission fee itu apa? Itu adalah salah satu komponen yang biasanya kalau kalian masuk ke dalam satu universitas, itu adalah komponen yang biasanya paling tinggi. Dan ini karena kita sudah rekanan baik dengan sekolah kalian, kita langsung bebaskan uang pangkalnya. Kalau kalian mungkin bingung uang pangkalnya berapa besarannya, Kak? Sekitar 45 juta sampai 50 juta itu kita langsung cut, teman-teman tinggal langsung nanti join aja sama kita dan langsung tinggal melakukan biaya untuk semesterannya aja. Dan kemudian yang kedua ini adalah academic achievement, di mana di sini kita memberikan kesempatan untuk teman-teman yang memang secara nilai raport, kalian juga memang rata-rata di atas 8 ke atas, silakan bisa apply academic achievement, di mana ini kita besaran beasiswanya dari 50% sampai 75%, dan di sini kita akan memotongnya itu biaya semesterannya dari semester 1 sampai semester 3. Mungkin kalau kalian tanya, Kak, kalau di UPH ini bisa nggak menyediakan beasiswa sampai di akhir? Jawabannya bisa, tapi kita akan balikin lagi ke kalian. Jadi jenis beasiswa academic achievement ini, di awal kita akan memberikannya 3 semester di awal. Kemudian untuk semester selanjutnya gimana nih? Semester selanjutnya adalah, kalau teman-teman mau mendapatkan beasiswanya sampai di akhir kalian lulus kuliah di UPH, berarti kalian juga wajib untuk bisa maintain nilai IPK kalian sesuai dengan standar yang memang UPH tetapkan. Jadi kalau seandainya kalian setiap semesternya bisa maintain IPK-nya, berarti nanti kita juga akan bisa berikan beasiswanya di setiap semester sampai dengan kalian lulus dari UPH ya. Oke, next, dan kemudian juga ini merupakan benefit lainnya adalah karena kita di sini masih program beasiswa masih early bird ya. Di sini yang tadi saya jelaskan bahwa kita di sini menyediakan beasiswa uang pangkal 100%, dan di sini untuk teman-teman cara pendaftaran itu kan biasanya kalian akan dikenakan harga 400.000 untuk pembayaran formulir. Tapi karena saat ini kita di sini masih program special early bird, kita di sini akan memberikan ke teman-teman semua, di mana untuk teman-teman semua di sini kalian nggak perlu lagi bayar uang formulirnya. Jadi kalau misalkan tadi mungkin ada yang nyeplos gitu ya, UPH uang papa habis gitu kan, kata siapa? Uang UPH itu adalah uang papa hemat. Kenapa? Karena di sini kita di sini menyediakan promo code, teman-teman nanti tinggal langsung daftar aja, masuk aja ke one.uph.edu, dan di sini nanti teman-teman juga tinggal langsung masukkan aja UPH Edu 21 huruf besar semua tanpa spasi, dan nanti kalian akan langsung secara otomatis dibebaskan 400.000-nya. Jadi kalian nggak perlu lagi bayar 400.000. Selain itu juga nanti teman-teman dari SMAK Penabur Lampung juga secara otomatis akan langsung mendapatkan beasiswa bebas uang pangkal 100%. Jadi uang pembangunannya kita akan langsung cut semuanya. Oke, next lagi, dan kemudian juga ini untuk cara daftarnya. Di sini kita juga ada gitu ya, pendaftarannya direct admission. Ini khusus untuk teman-teman yang memang kalian juga tertariknya di luar kedokteran. Kita tanpa tes, jadi kita hanya lihat dari nilai raport kalian aja, kelas 10, 11, dan ijazah SMP. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang kalian tertarik kedokteran, kita di sini wajib untuk kalian ujian saringan masuk, nggak ada cara lain. Kita beda sama univ lain. Kalau univ lain itu cara masuknya ada dari jalur raport, jalur tes, kalau nggak diterima jalur pintu belakang alias nyogok besar-besaran uang pangkal. Kalau di kita mohon maaf nggak ada, kalian harus mengikuti standar yang memang sudah kita tetapkan, jadi semuanya wajib untuk ujian saringan masuk, dan kita di sini memberikan kesempatan 1 tahun ajaran, 4 kali aja kalian tes. Lebih dari 4 kali kalian masih fail, berarti mohon maaf kalian nggak bisa apply tahun itu, kalian bisa apply di tahun depan. Dan kemudian ini untuk kelengkapannya sendiri, boleh langsung di next, di mana di sini untuk kelengkapannya ini adalah kalian bisa submit kelengkapannya dan daftar dulu di one.uph.edu, nanti tinggal langsung masukin kode form yang tadi kita kasih, sebelum tanggal 11 Oktober, ini yang paling dekat ya, sebelum tanggal 11 Oktober, tinggal submit aja secara online, nilai raport kalian. Kemudian kalau kedokteran, itu nanti akan ada ujian saringan masuk secara online, teman-teman kalian nggak perlu hadir ke Jakarta, nggak perlu hadir ke Tangerang, silakan nanti tinggal langsung kalian ujian saringan masuk secara online di tanggal 16 Oktober. Ya, next. Dan kemudian ini adalah berkas kelengkapan yang kalian bisa submit ke kita, raport kelas 10-11, ijazah SMP, kemudian juga ada ID card juga, dan kalau teman-teman dari IPA akan ada 5 mata pelajaran inti yang kita lihat,
matematika, bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia. Kalau IPS, matematika, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Jadi nanti dari 5 mata pelajaran ini, kita akan lihat kira-kira teman-teman lolos atau enggak ya. Next. Dan kemudian ini kalau untuk teman-teman yang kalian tertarik kedokteran, nanti harus wajib juga untuk submit esai 500 kata. Kenapa kalian tertarik di kedokteran dan how kalian bisa provide good healthcare for the people of Indonesia in the future. Kemudian di sini juga wajib untuk tidak buta warna. Next lagi. Kemudian juga di sini kita ada desain untuk teman-teman yang kalian tertarik dengan DKV, kemudian desain produk, interior design, arsitektur. Nah, itu kalian wajib untuk submit portfolio. Memang kita nggak ada ujian saringan masuk, tapi selain dari nilai rapot, teman-teman juga nanti kita akan lihat juga dari portfolio atau gambar yang kalian submit ke kita, dan wajib juga untuk nggak buta warna. Jadi kalau buat kalian yang, Kak, saya buta warna parsial sebagian, itu gimana? Nah, itu mohon maaf sekali kita belum bisa terima ya. Jadi kalian wajib untuk tidak buta warna. Oke, next. Dan kemudian yang terakhir, kalau teman-teman yang tertarik musik, silakan nanti kalian juga bisa langsung pilih aja di sini. Kita ada, kalian bisa langsung submit aja ke kita, kumpulin untuk video recording kalian memainkan musik. Oke, next. Dan kemudian ini adalah untuk price list-nya sendiri. Jadi yang tadi saya jelaskan, ini salah satunya, jadi program studi manajemen. Admission fee ini yang tadi saya jelaskan bahwa 45 juta ini adalah salah satu komponen yang memang paling mahal gitu ya. Semester fee itu 18 juta, ini sudah include dengan uang SKS semester 1. Jaket orientasi dan fasilitas ini hanya 1 kali dibayarkan aja sebesar 16 juta. Jadi di sini dari 79 potong 45, harganya itu dari 79 jadi 34,8. Dari 34,8 ini bisa dicicil sebanyak 4 kali dan bunganya 0%. Kalau untuk teman-teman yang memang kalian merasa, Kak, ini harganya masih agak berat, bisa dapat keringanan lagi nggak? Bisa banget. Nanti silakan teman-teman bisa langsung apply aja yang beasiswa kategori academic achievement. Kalau teman-teman lolos seleksi, berarti nanti akan ada tambahan potongan di semester fee-nya, tergantung nanti kalian dapatnya berapa ya, 50% atau 75%, itu nanti akan bisa dapat potongan lagi, potongan 9 juta atau berarti 75% dari 18 juta ya. Jadi akan lebih ringan, dan di situ juga tetap masih bisa dicicil sebanyak 4 kali, dan cicilan pertama itu DP-nya hanya dengan 2,5 juta aja, teman-teman sudah bisa jadi mahasiswa UPH. Oke, kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Jadi kalau seandainya kalian mungkin nanti ada pertanyaan lebih lanjut, nanti silakan boleh langsung WhatsApp ke saya juga. Dan di sini kita masih ada sisa waktu. Mungkin kalau ada teman-teman yang memang kalian mau bertanya, silahkan. Bisa kalian juga kalau yang memang punya Instagram bisa di-follow di @uph-impacts-live untuk Instagramnya kita. Atau kalau buat teman-teman yang kalian mau tertarik untuk tanya-tanya lebih lanjut, tapi mungkin malu gitu ya di sini gitu, nanti silakan nanti langsung WhatsApp aja ke saya, nanti dari tim UPH mungkin bisa tolong dibantu ya untuk diinfokan untuk nomor WhatsApp-nya saya. Oke, silakan. Apakah ada teman-teman yang kalian mau bertanya? Kalau yang mau bertanya, silakan nanti bisa langsung di chat aja ke saya, mau direct message boleh. Atau buat kalian yang mungkin malu gitu kan, kayaknya silakan nanti bisa disampaikan juga ke gurunya gitu ya, nanti supaya nanti dari pihak sekolah yang akan bantu untuk sampaikan ke saya. Silakan. Oke, buat teman-teman, ini sesinya tanya jawab. Boleh lewat chat atau boleh open mic, silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Oke, ini ada pertanyaan, Kak, untuk classical performance, apa ada minimal grade untuk teori musik saat tes beasiswa? Dan kalau misal keterima beasiswa, apakah masih bisa tetap ikut konser yang sifatnya di luar lingkup UNIF? Oke, kalau untuk performance sebenarnya kita nggak bisa bilang kayak ada grade-nya berapa ya, karena kan sebenarnya kalau musik itu, kalau memang dia memang passion-nya di situ, kayaknya mungkin kalaupun dia misalkan grade-nya masih ini, dia baru gitu kan, baru ikutan, tapi itu kan kita juga nggak bisa nilai juga gitu kan, apakah memang orang itu ini udah oke apa belum. Tapi kan yang pasti kan kalau musik itu harus di training, harus dilatih terus-menerus kan. Jadi kalau buat kita tuh minimal grade kita nggak ada, tapi pastinya kita akan langsung nilai itu adalah dari hasil dari recordingnya kalian. Jadi kalau misalkan kayak gitu, coba dulu aja, kumpulin dulu aja dari hasil yang si recordingnya itu, nanti biasanya dari tim jurinya itu yang akan menilai sendiri kira-kira teman-teman lolos apa enggak. Kalau nggak lolos, kalau misalkan mereka biasa meragukan dari hasil recordingnya, itu kalian akan langsung dipanggil untuk live performance ya. Jadi nanti akan langsung dipanggil untuk audisi langsung di depannya si dosen-dosen musiknya kita gitu. Dan kalau misalkan keterima beasiswa, sifatnya kalau kalian misalkan ada konser di luar lingkup UNIF, bisa nggak? Itu bisa banget ya. Maksudnya ada banyak anak-anak musik kita itu yang memang mereka juga di luar kegiatan kampus, justru mereka itu banyak dapat
panggilan, bukan panggilan ya, jadi kayak side job lainnya ya, kayak misalkan mereka bantu untuk Java Jazz dan segala macam tuh kita mahasiswa musiknya kita pun juga banyak gitu. Jadi buat kalian yang memang ceritanya ada side job lainnya gitu kan, konser tapi di luar lingkup univ, itu silakan banget, itu justru kita open banget kesempatan, dan bahkan mungkin teman-teman bisa kolaborasi juga sama teman-teman yang memang sesama jurusan musik kalian juga gitu ya. Kemudian di sini Kak, kode promo itu cuma bisa dipakai sekali atau bisa beberapa kali? Bisa beberapa kali, tapi kalau misalkan seandainya kalian bisa beberapa kali itu ini ya maksudnya, tapi tetap balik lagi itu kita akan ada kuotanya lagi. Jadi kalau misalkan selama kuota itu masih terbuka lebar gitu kan, kuotanya masih ada, berarti kita akan memberi kalian bisa pakai terus kode promonya. Cuma memang dalam satu kali kalian mendaftar itu kalian cuma bisa pilih satu jurusan aja. Jadi kalau misalkan contoh nih, kalian misalkan masih bingung gitu, Kak saya pengen manajemen atau accounting sama desain misal. Nah itu coba kalian bisa pilih dulu salah satu yang memang kalian lebih ngerasanya maksimalnya di mana sih gitu ya. Nanti kalian bisa pilih dulu. Tapi kalau misalkan contoh, Kak saya batal, saya mau gantinya pindah jurusan yang lain. Nah itu berarti kalian bisa pakai kode promo yang lain supaya nggak dikenakan 400.000. Oke, lanjut lagi. Kak mau nanya, jurusan unggulan atau jurusan yang paling terkenal di UPH itu apa? Kalau yang terkenal kita saat ini itu adalah memang kalau misalkan kedokterannya, kalau buat teman-teman yang dari IPA, kalau kedokteran kita kayaknya nggak perlu ngomong, anak-anak dari seluruh SMA di Indonesia kayaknya pada ngejarnya kedokteran UPH. Kemudian perhotelan, hukum sama manajemennya kita. Tapi kalau teman-teman tertarik sains itu biasanya kita banyak peminatnya itu adalah food technology. Kemudian Kak mau tanya, kalau kita apply di UPH terus nanti ada info keterima, batas waktu itu kita pikirin jadi kuliah di sana itu berapa lama? Oke, jadi gini, kalau misalkan seandainya untuk teman-teman yang memang kalian kalian misalkan masih ragu gitu ya, let's say misalkan contoh, Kak saya tuh masih ada pengen apply ke negeri, atau enggak Kak saya tuh misalkan masih agak ragu sih pengen nyoba dulu aja gitu. Nah, kalau di kita di sini sebenarnya kalau untuk batas bayar, karena kan kita harganya harga promo ya, atau teman-teman beasiswa itu kan berkaitannya sama kuota. Jadi kalau kayak gitu biasanya nanti akan kita kasih deadline itu kurang lebih 3 minggu sampai sebulan untuk kalian bisa bayar DP yang pertama yaitu 2,5 juta. Tapi lewat dari situ gimana? Kalau misalkan lewat dari situ, kalau misalkan teman-teman beasiswa, berarti lewat dari deadline bayar, berarti beasiswanya teman-teman angus gitu. Nah, tapi sistem kita agak beda sama univ lain. Jadi kalau di sistem kita itu, kalau teman-teman satu kali terdaftar di UPH, nama kalian akan terus ada sampai bulan Juli tahun depan. Jadi kalau misalkan contoh nih kalian masih ragu, karena kan kita uangnya nggak bisa kembali ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ragu, ya udah jangan dibayarin dulu. Tapi nanti mungkin teman-teman bisa langsung bayarnya di tahun depan. Jadi misalkan contoh Kak saya pengen negeri, tapi kan kalau negeri tahun depan nih Kak. Nah kalau kayak gitu ya udah berarti kalian nggak usah bayar dulu, daftar dulu aja supaya kalian juga punya pegangan universitas di mana kalian udah diterima. Tapi mungkin konsekuensinya adalah kan kita ada kuotanya ya masing-masing jurusan. Tergantung, kalau kuotanya udah penuh ya berarti kalian nggak bisa masuk. Tapi kalau kuotanya masih tersedia, dan nanti harganya juga pasti akan mengikuti harga yang saat itu gelombang itu sedang berjalan. Jadi kalian nggak perlu daftar lagi, nggak perlu beli form lagi, dan kita nggak ada sistem blacklist ya. Jadi ada beberapa univ kan yang once sudah keterima, lewat deadline bayar, kalian udah nggak bisa apply lagi. Kalau di kita nggak, once kalian udah keterima, nama kalian akan terus ada sampai bulan Juli tahun depan, kurang lebihnya itu. Oke, kurang lebihnya itu, ini tuh sampai jam berapa ya Pak? 13.20 apa 25 sih Pak? Waktunya? 13.20. Oke, 13.20 ini waktunya kayaknya udah lewat. Boleh Pak saya satu pertanyaan terakhir Pak untuk saya bantu jawab? Boleh Oke. Kak, boleh. Ini kita apply di UPH terus nanti kalau misalkan seandainya, oh ya nggak jadi deh kalau yang ini. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan seandainya mungkin ini pesan terakhir buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian tertarik untuk apply beasiswa, coba dulu aja. Kenapa? Karena ini tuh kita mumpung gelombangnya itu masih yang awal banget. Jadi September dan Oktober ini adalah periode di mana kuota beasiswa kita tuh masih terbuka cukup lebar. Jadi kalau misalkan seandainya buat kalian memang tertarik untuk apply dulu aja silahkan. Tapi kalau misalkan kalian masih butuh waktu untuk diskusi sama orang tua kalian, ya udah berarti nggak usah dibayarin. Tapi at least kalian udah nyoba dulu, dan mumpung kita formnya pun juga free ya, kalian juga nggak dikenakan biaya, nanti silahkan langsung bisa coba dulu aja ke one.uph.edu.
kurang lebihnya itu, dan saya di sini akan langsung mengundi aja untuk undian 3 orang pemenang yang tadi teman-teman sudah mengisi angket, dan nanti minta tolong untuk kalian juga nanti bisa langsung chat WhatsApp aja ke saya ya. Oke, yang pertama. Oke, dipanggilnya apa ya ini? Candice. Oh, Candice. Namanya unik. Oke, Candice, apakah ada? Candice mana nih Candice? Candice, apakah ada? Ada nggak nih? Boleh dijawab aja, direspon di chat. Oke. Kemudian yang kedua, selanjutnya Revin Alfiani, apakah ada Revin? Oke. Revin ada ya, Revin ya. Yang selanjutnya Anastasia Devina, apakah ada? Ada. Oke, siap. Nanti untuk 3 teman-teman yang tadi namanya sudah ditampilkan di layar, minta tolong untuk kalian bisa langsung WhatsApp ke saya aja. Nama, nomor telepon, alamat lengkap kalian, supaya nanti kita bisa langsung mengirimkan hadiahnya ke rumah kalian. Oke, kurang lebihnya itu aja dari saya. Terima kasih banyak untuk waktunya teman-teman semua dan Bapak Ibu Guru yang sudah mendampingi. Saya kembalikan lagi ke Pak Saud. Silakan Pak. Oke Kak, ini last but not least, tapi nih Kak, ada 2 pertanyaan nih dari sekolah juga untuk anak-anak. Nanti mohon jadi dewan jurinya ya Kak ya, untuk menentukan pemenangnya. Oke, kita adu cepet-cepetan. Pertanyaan pertama adalah, apa tema UPH pada tahun ini? Boleh tulis di chat, ayo. Waduh, udah duluan. Wes kok Gobion itu gimana maksudnya? Aduh. Oke Kak, ini ada kayaknya nih si Vincent nih, equipping you to go beyond. Bener nggak ini kira-kira Kak? Betul Pak. Oke. Berarti hadiah jatuh kepada Vincent. Selanjutnya, Oke, siapakah tim yang pernah memakai lapangan sepak bola UPH untuk latihan? Ayo. Waduh, udah ada yang jawab juga. Farel nih ya. Waduh. Nih gimana nih Kak? Mau jurinya nih mau menentukan pakai inisial D atau mau nama full tim? Farel aja nggak apa-apa. Oke, udah kita dapatkan 2 pemenang. Thank you semuanya teman-teman. Makasih juga buat Kak Stefani dan teman-teman lainnya dari perwakilan UPH. Semoga sehat-sehat selalu. Akhir kata, seperti biasa. The sun shines so light. With UPH, your future will be bright. Oke, semuanya thank you. God bless you all ya. Jangan lupa sebentar lagi kita akan acara penutupan. Terima kasih Kak Stefani dan teman-teman semua. Makasih banyak Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Ya Kak. Izin pamit ya Pak. Ya Kak. Acara dikembalikan ke Bu Novi ya.